Hai guys, perkenalkan, nama saya Yunarti Jessica Perskabandut, mahasiswa Prodi Teknologi Laboratorium Medis, tingkat 2A, Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC. Saya akan menjelaskan tentang gejala TBC, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium untuk menegaskan diagnosa TBC, serta pengobatannya. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ tubuh selain paru-paru perlu dibedakan dengan TBC biasa. Pada tuberkulosis, biasanya bakteri hanya menyerang paru. Sementara itu, ketika bakteri menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang, sendi, kelenjar getah bening, atau selaput otak, kondisi tersebut dinamakan dengan tuberkulosis ekstraparu. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit TBC bisa berakibat fatal. Pengobatan penyakit ini biasanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melawan infeksi dan mencegah risiko terjadinya resistensi antibiotik. Utama tuberkulosis yaitu tuberkulosis aktif dan tuberkulosis laten. Tuberkulosis aktif adalah kondisi ketika infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis aktif berkembang di dalam tubuh. Kuman penyebab tuberkulosis tersebut bisa berkembang biak dan merusak tubuh karena sistem kekebalan tubuh penderita tidak mampu melawan bakteri biang penyakit. Sedangkan tuberkulosis laten adalah kondisi saat sistem kekebalan tubuh penderita yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis tidak mampu memerangi kuman biang penyakit secara tuntas. Meskipun kuman tidak dapat dibasmi total, tubuh masih dapat mengendalikan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit, sehingga gejala tuberkulosis tidak muncul. Perbedaan utamanya, tuberkulosis laten tidak sakit dan tidak dapat menularkan bakteri Mycobacterium tuberculosis kepada orang lain. Sedangkan tuberkulosis aktif sakit serta dapat menularkan penyakit tuberkulosis kepada orang lain. Gejala dari TBC yaitu area nyeri di dada, batuk berdarah atau kronis, seluruh tubuh berkeringat malam hari, demam, kehilangan selera makan, kelelahan, malaise, dan panas dingin atau berkeringat. Adapun gejala lain yaitu dahak, massa otot berkurang, napas pendek, pembekakan kelenjar getah bening, atau penurunan berat badan yang tidak disengaja yang parah. Selanjutnya, berbagai metode pemeriksaan dalam mendiagnosis TBC. Yang pertama, tes kulit atau Mentox test merupakan metode yang paling sering digunakan dalam pemeriksaan TBC. Biasanya tes ini dilakukan di negara-negara dengan angka kejadian TBC yang rendah, di mana kebanyakan orang hanya memiliki TBC jenis laten di dalam tubuhnya. Tes ini dilakukan dengan cara menyuntikkan cairan yang disebut dengan tuberkulin. Itu sebabnya tes ini disebut juga dengan nama uji tuberkulin. Tuberkulin disuntikan di bagian bawah lengan. Setelah itu, pasien akan diminta untuk kembali dalam waktu 48 sampai 72 jam setelah tuberkulin disuntikan. Tim medis akan mengecek apakah terdapat pembengkakan atau benjolan atau pengerasan atau disebut indurasi di bagian tubuh pasien. Jika ternyata ada, tim medis akan mengukur indurasi tersebut. Berikutnya, tes IGRA atau The Interferon Gamma Release Assay. Tes IGRA adalah jenis pemeriksaan TBC terbaru yang dilakukan dengan mengambil sedikit sampel darah pasien.
tes darah dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem imun tubuh merespon bakteri penyebab TBC. Pada prinsipnya, sistem imun tubuh memproduksi molekul yang disebut dengan sitokin. Tes IGRA bekerja dengan cara mendeteksi salah satu jenis sitokin bernama interferon gamma. Tes IGRA untuk diagnosis TBC biasanya akan berguna ketika hasil tes kulit tuberkulin pasien menunjukkan adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis, tapi pasien masih perlu memastikan jenis TBC tersebut. Yang ketiga, sputum smear mikroskopi. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya TBC adalah sputum smear mikroskopi, atau mengambil sedikit cairan dahak untuk diperiksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan ini biasanya dikenal dengan nama tes dahak atau pemeriksaan BTA. Sampel dahak akan dioleskan ke lapisan kaca tipis. Proses ini disebut smear. Setelah itu, cairan tertentu akan diteteskan ke sampel dahak tersebut. Dahak yang telah tercampur dengan tetesan cairan tersebut akan diperiksa dengan mikroskop untuk mengetahui adanya bakteri TBC. Yang keempat, ronsen toraks TB paru. Hasil ronsen dada atau toraks dapat memberikan gambaran klinis dari kondisi paru-paru seseorang sehingga bisa mendeteksi penyakit TBC. Pemeriksaan ini mungkin dilakukan setelah satu spesimen tes dahak BTA menunjukkan hasil positif dan 2 spesimen lainnya negatif. Pasien juga akan diminta melakukan ronsen toraks apabila hasil tes pasien negatif semua dan pasien telah diberikan obat antibiotik non-TB paru, tapi tidak ada perbaikan. Dari foto ronsen toraks dapat diketahui apakah terdapat tanda-tanda infeksi bakteri di paru-paru. Hasil foto ronsen toraks yang abnormal menunjukkan bakteri TB aktif menginfeksi bagian paru-paru. Itu sebabnya sering disebut dengan gambaran tuberkulosis aktif. Selanjutnya, pengobatan TBC. Obat pilihan anti-TB atau OAT yaitu isoniazid, rifampicin, etambutol, streptomycin, dan pyrazinamide. Adapun panduan pengobatan TBC dewasa di Indonesia terdapat 3 kategori, yaitu kategori pertama 2HRZE-4H3R3 yang artinya selama 2 bulan minum isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol untuk setiap hari pada tahap intensif. Diteruskan dengan minum isoniazid dan rifampicin 3 kali 1 minggu selama 4 bulan untuk terapi lanjutan. Kategori 1 diberikan untuk pasien baru TB paru BTA positif, pasien TB paru BTA negatif fototoraks positif, dan pasien TB ekstra paru. Selanjutnya kategori 2 2HRZE-5H3E3 yang artinya selama 2 bulan minum isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol, dan streptomycin setiap hari. Kemudian 1 bulan isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol setiap hari untuk terapi intensif selama 3 bulan. Selanjutnya diteruskan selama 5 bulan dengan isoniazid, rifampicin, dan etambutol 3 kali seminggu untuk terapi lanjutan. Kategori 2 diberikan untuk pasien kambuh, pasien gagal, dan pasien dengan pengobatan setelah lalai minum obat. Selanjutnya kategori 3 2HRZ-4H3R3 yang artinya selama 2 bulan diberi isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide setiap hari
untuk terapi intensif. Diteruskan selama 4 bulan isoniazid dan rifampicin. 3 kali seminggu untuk terapi lanjutan. Kategori 3 diberikan untuk penderita baru BTA negatif dan penderita TB ekstraparu ringan. Obat sisipan OAT yaitu HRZE atau isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etamutol diberikan bila akhir pengobatan tahap intensif menunjukkan hasil pemeriksaan darah masih positif, lalu diberikan obat sisipan tersebut setiap hari selama 1 bulan. Sekian informasi dari saya mengenai TBC. Terima kasih.